Pemirsa Partai Kebangkitan Bangsa duduk di peringkat ketiga sebagai partai pilihan warga NU menurut lembaga survei LSI DenijA. Akankah kepergian PKB dari Koalisi Indonesia Maju membuat parpol pengusung Prabowo mencari mesin suara dari kalangan Nahdlin? Kepergian PKB dari Koalisi Indonesia Maju menambah pekerjaan rumah baru bagi parpol pengusung Prabowo. Meski kontestasi Cawapres Prabowo berkurang dengan keluarnya Caimin, lantas siapakah yang mampu mengambil peran pemenangan suara Nahdliyin untuk Prabowo Subianto? Berdasarkan survei LSI DenijA, PKB menempati peringkat ketiga parpol favorit warga Nahdlatul Ulama. Peringkat pertama dihuni PDI Perjuangan dan diikuti Partai Gerindra. Sementara hasil survei Litbang Kompas menempatkan PKB di peringkat keempat di bawah Partai Demokrat sebagai parpol yang paling banyak dipilih warga NU. Lantas, akankah pendamping Prabowo berasal dari sosok representasi warga Nahdliyin demi pemenangan kantung suara Jawa Tengah dan Jawa Timur? Adakah strategi lain yang disiapkan Koalisi Indonesia Maju? Ya, akankah pendamping Prabowo Subianto adalah sosok representasi Nahdliyin setelah ditinggal Caimin? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade yang nanti akan bergabung, dan juga sudah bergabung bersama kami secara virtual Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Kang Ujang. Selamat sore Mbak Stefani. Baik, Kang Ujang, saya ingin minta pandangan Anda terlebih dahulu. Tepatkah kemudian jika dikatakan Koalisi Indonesia Maju rugi besar kehilangan PKB? Jika iya, mengapa, dan jika tidak pun apa alasannya, Kang Ujang? Ya, rugi ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dengan keluarnya PKB itu, katakanlah partai yang berbasis masa Islam NU, yaitu menjadi hilang. Kita tahu bahwa PAN itu pemilih Muhammadiyah, berbasis masa Islam pemilih Muhammadiyah, dan itu berbeda dengan PKB. Lalu kalau kita lihat Golkar, suaranya bukan pemilih Islam, dan Gerindra juga sama, bagian dari partai nasionalis. Oleh karena itu ya kehilangan Cak Imin juga merupakan sebuah kerugian. 2019 yang lalu itu kalah di basis masa NU, misalkan Jawa Timur, lalu juga Jawa Tengah, itu kalah. Oleh karena itu ya mesti dicari figur yang cocok, yang pas, yang tepat untuk bisa katakanlah merepresentasikan dari pemilih-pemilih yang mayoritas di Republik ini kan Islam yang katakanlah mengikuti jalur Ormas Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin ya disebutnya begitu. Tapi Kang Ujang, menurut Anda apakah bisa kemudian menambal kehilangan PKB dan Caimin dengan memilih sosok cawapres yang seperti yang Anda sampaikan tadi punya kedekatan atau bisa merepresentasikan Nahdliyin? Ya tergantung siapa figurnya, siapa tokohnya. Kan kalau kita lihat dari nama-nama figur-figur tokoh yang jadi cawapres yang beredar gitu kan, ada dari NU ya, ada Bu Hovifah, ada Pak Mahfud MD, ada Yeni Wahid gitu. Itu representasi dari tokoh-tokoh dan kader NU yang hari ini muncul. Ada juga Pak Erick Thohir, tapi Erick Thohir ini kan di NU-kan. Bahasanya di NU-kan karena dulu bukanlah kader NU tapi di NU-kan oleh Banser gitu, oleh PBNU. Jadi saya melihat tergantung Pak Prabowo menjadikan siapa cawapresnya. Ini menjadi penting. Apakah memang ingin tadi mengambil suara yang dulu kalah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, sedangkan Jawa Barat dimenangkan. Karena kalau misalkan kalah di Jawa Timur dan Jawa Barat, itu berat untuk bisa bersaing katakanlah dengan Ganjar dan pasangannya dan Anies dan Cak Imin. Oleh karena itu ya tadi tergantung kalau bisa itu ya kalau figurnya figur kuat, betul kuat yang merepresentasikan dari figur kalangan Nahdliyin ya, tokoh ulama dari kalangan Nahdliyin, itu pun harus berbasis yang kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya, Kang Ujang. Agak berat memang untuk bisa bersaing untuk mengalahkan atau mendapatkan dukungan. Ya, Kang Ujang, saya ingin tanya dua nama yang tadi Anda sempat sebutkan juga secara spesifik. Dua nama yang kerap diklaim bisa mengatrol suara Pak Prabowo di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Yeni Wahid dan Khofifah Indar Parawansa. Menurut Anda bagaimana dua nama ini?
Saya dulu pernah dengar bahwa Bu Khofifah pernah juga dilamar oleh Pak Prabowo. Tapi jawaban Bu Khofifah bagaimana Pak Lurah. Makanya nama Pak Lurah itu rame kan. Dan Pak Jokowi apa namanya menolak sebutan itu gitu. Saya melihat tergantung ke depan. Apakah memang Pak Lurah dalam hal ini tanda petik ya, walaupun sudah dibantah oleh Pak Jokowi ya, merestui Bu Khofifah atau tidak untuk bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Kalau merestui bisa jadi pasangannya bisa Bu Khofifah dan itu menarik kalau Bu Khofifah menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Tapi ada nama lain juga yang muncul kan di Prabowo itu, ada nama Erick Thohir yang diusung oleh PAN. Lalu jangan lupa juga ada nama Gibran. Nah, tadi nama terakhir apakah Bu Khofifah atau Yani Wahid. Nah, Yani Wahid juga sangat kuat ya dalam konteks terah dari apa namanya NU-nya, KNU-nya sangat luar biasa kuat. Oleh karena itu, ya dia menjadi salah satu representasi tokoh NU yang mungkin saja bisa dipertimbangkan untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Tetapi memang harus dilihat apakah kekuatannya dari tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi itu memang kuat di dua wilayah tadi ya, wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah atau tidak. Kalau kuat ya bisa disandingkan, kalau tidak ya mesti mencari figur yang lain. Baik, sudah bergabung juga bersama kita Bang Andre Rosiade. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bang Andre. Ya, selamat sore. Baik, Bang Andre. Ya. Sehat Jang. Sore, siap Bang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bang Andre, kalau tadi Kang Ujang bilang Koalisi Indonesia Maju nih rugi nih kehilangan PKB dan Caimin. Kalau dari Koalisi Indonesia Maju sendiri, bagaimana kemudian melihat Jawa Tengah dan Jawa Timur tanpa kehadiran PKB dan Caimin? Iya, kehilangan itu kan bisa sementara. Jadi belum tentu selamanya. Karena Pak Prabowo itu kan selalu punya prinsip bahwa kalau beliau diberikan mandat oleh rakyat, beliau akan mengajak seluruh kekuatan politik bergabung karena membangun Indonesia itu harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong. Lalu yang kedua, kami berpisah dengan PKB untuk sementara ini pisahnya baik-baik. Komunikasinya masih terbangun dengan baik. Alhamdulillah Gus Jazil, Kang Cucun sudah menyampaikan bahwa selama 12 bulan kebersamaan kami dengan PKB, Gerindra tidak pernah mengkhianati atau mengingkari piagam perjanjian. Jadi kami selalu setia dengan kawan perjuangan. Itu diakui sendiri oleh teman-teman PKB. Jadi saya rasa saya masih optimis PKB selama jadi kuning belum melingkar alias belum mendaftar ke KPU ataupun nanti misalnya bisa di putaran kedua, insya Allah PKB akan kembali bersama kami. Pak Prabowo dalam deklarasi Gelora hari Sabtu yang lalu sudah menyampaikan bahwa insya Allah PKB akan kembali hadir bersama kita. Itu masih yakin akan kembali ya Bang Andre ya? Artinya belum akan melirik-lirik sosok Nadlin lainnya untuk menggantikan sosok Caimin dan PKB? Jadi gini, kalau bicara cawapres, sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa cawapres Pak Prabowo itu akan diambil dengan cara, ya diambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan kearifan bangsa Indonesia. Jadi para ketua umum, partai pendukung dan pengusung Pak Prabowo ini akan bersama-sama melakukan musyawarah untuk mufakat. Nah, siapa figurnya yang akan diputuskan, saya terus terang belum tahu. Karena itu kewenangan dari para ketua umum, bisa figur dari NU, bisa figur nasionalis, atau teknokrat, kita belum tahu. Karena sekali lagi, keputusan ada di tangan para ketua umum, partai pendukung dan pengusung Pak Prabowo Subianto. Seperti itu, Mbak. Tapi saya penasaran Bang Andre, ini kan sudah deklarasi nih Caimin dan Pak Anies. Apa yang membuat Pak Prabowo, Partai Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju begitu optimis, begitu yakin berulang kali diucapkan begitu percaya diri bahwa Caimin dan PKB akan kembali? Kembali itu kan bisa nanti di putaran kedua. Ya, politik itu kan dinamis. Ya, semua dalam politik itu bisa. Kejadian atau dinamika dalam politik itu semuanya bisa. Apapun bisa terjadi dalam politik, kecuali menghidupkan orang meninggal. Yang lain kan bisa. Jadi, apalagi kami punya modal.
kerjasama komunikasi yang baik dengan teman-teman PKB, dan juga waktu berpisahnya pun ya kita pisahnya baik-baik, pamit baik-baik, komunikasi baik-baik. Jadi insya Allah ya sekali lagi kami optimis apakah nanti kalau misalnya PKB tidak jadi mendaftarkan Mas Anies ya mudah-mudahan bisa ke kami, ataupun nanti di putaran kedua. Yang jelas komunikasi tetap berjalan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, yang jelas memang Tapi kalau terlihatnya cawapres sekali lagi kewenangannya ada di para ketua umum, Mbak. Kita Baik. tunggu lah musyawarah untuk mufakat musyawarah untuk mufakat para ketua umum. Yang pasti saya nggak punya kewenangan ngomong siapa. Pak Prabowo pun beberapa hari yang lalu juga diwawancara oleh dia, jangan tanya cawapres kepada saya. Saya juga belum tahu siapa cawapres saya karena memang sekali lagi kami politik Gerindra ini, kalau politik Pak Prabowo ini adalah politik yang mempersatukan, bukan memecah belah. Politiknya Pak Prabowo ini politik yang merangkul, bukan memukul. Jadi politik kami ini, koalisi kami ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak politik tinggi seranting. Jadi sehingga keputusan akan diambil secara bersama-sama dengan semangat musyawarah untuk mufakat sesuai dengan kearifan bangsa. Memang terlihatnya Koalisi Indonesia Maju ini tenang ya, tidak panik dengan kepergian salah satu anggotanya. Tapi Bang Andre, tanpa PKB nantinya akan seperti apa upaya pemenangan Koalisi Indonesia Maju untuk memenangkan Pak Prabowo di Jawa Tengah dan Jawa Timur? Akan lebih berat tentunya. Ya tentu ya bersama PKB maupun tidak PKB tentu berat ya. Kita akan memenangkan kontestasi ini. Tapi insya Allah kita optimis, insya Allah kita optimis karena kita terus melakukan konsolidasi, melakukan sosialisasi, melakukan penetrasi kepada seluruh wilayah di Indonesia, mulai Sabang sampai Merauke, mulai Miangas sampai Pulau Rote. Jadi semua daerah kita fokuskan, apalagi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan pusat dari banyaknya penduduk di Indonesia. Tapi tentu akan banyak kejutan-kejutan ya. Misalnya ketua tim sukses kita bisa aja jadi figur sentral Nahdliyin misalnya, atau apa nanti. Tapi itu sekali lagi ini kan banyak cara-cara, taktik-taktik nanti, strategi-strategi yang diambil oleh para pimpinan partai politik, dan saya optimis ya. Insya Allah apa yang lepas, kekurangan kita nanti akan kita tutupi. Ada strateginya, tapi tidak wewenang saya untuk sampaikan. Di saat yang pas dan tepat nanti akan disampaikan. Akan banyak kejutan-kejutan yang menarik yang akan dimunculkan oleh Koalisi Indonesia Maju. Karena sekali lagi kita bikin Koalisi Indonesia Maju merupakan keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Masih akan ada kejutan ya? Ya, pemerintahan Pak Prabowo insya Allah 2024-2029 ini merupakan keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Dan insya Allah akan ada kejutan-kejutan yang menarik dan strategi-strategi menarik yang kita akan munculkan. Jadi insya Allah tunggu tanggal mainnya. Baik, saya kembali ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau tadi Bang Andre bilang akan ada kejutan-kejutan, tapi kalau yang saya ingin tanyakan, Anda sendiri melihatnya apakah ada nama di internal Koalisi Indonesia Maju yang bisa menggayat suara Nahdliyin? Ya, kalau di internal ada dua pilihan kan, ada Pak Erlangga dan Pak Erick Thohir, karena Pak Erlangga dari Golkar dan Pak Erick Thohir diusung oleh PAN. Oleh karena itu kalau dua pilihan, ya yang katakanlah yang di-NU-kan kalau bahasa saya ya, yang di-NU-kan itu kan Pak Erick Thohir. Kenapa? Ya masuk Banser, lalu jadi ketua panitia 1 abad NU gitu, dan keliling-keliling juga bersama tokoh-tokoh NU. Jadi saya melihat kalau dibandingkan dengan Pak Erlangga ya, kalau ingin katakanlah merepresentasikan ya tanda petik ya NU atau KNU-an ya jadi figur Pak Erick Thohir, dan saya melihat figur Pak Erick Thohir juga didukung oleh Jokowi kelihatannya di belakang layar seperti itu. Yang kedua, ini kan soal elektabilitas. Elektabilitas kan menjadi penting bagi cawapres. Jadi kalau mau bertarung, kalau mau menang, mau jualan gitu ya, tidak ada yang dijual, tidak ada elektabilitas kan sulit. Kan indikator atau parameter kemenangan itu salah satunya ada pada elektabilitas. Makanya kenapa Pak Prabowo itu pede, kenapa ingin maju lagi yang ketiga kalinya sebagai capres, karena memiliki elektabilitas yang tinggi. Oleh karena itu ketika ingin mencari cawapresnya, figur tadi ya di antara Kim ya, Koalisi Indonesia Maju,
mana yang lebih representatif ya di antara dua tokoh Erlangga dan Pak Erick. Ya saya secara objektif mengatakan ya Pak Erick Thohir dilihat dari elektabilitasnya lebih tinggi dan dari kedekatan ke NU-nya ada kalau dibandingkan dua. Tapi kan nanti banyak muncul lagi tuh nama-nama kata Bang Andre ada kejutan. Kan kita dilihat di koalisi perubahan aja Andi Caimin nggak diduga-duga tuh, nggak pernah disebut-sebut, tahu-tahu Caimin jadi gitu ya. Ya tahu-tahu kita di Kim juga nggak tahu tuh apakah memang nanti ada figur lain yang tidak pernah disebut-sebut menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Kita tunggu saja. Iya, sosok Erick Thohir punya kedekatan dengan NU dan punya elektabilitas yang baik. Tapi seperti yang Bang Andre tadi katakan ya, masih akan ada kejutan-kejutan lain. Kita tunggu kejutannya nanti seperti apa. Bang Andre dari Koalisi Indonesia Maju. Terima kasih Kang Ujang, Bang Andre sudah bergabung di Berita Satu Utara. Ya, terima kasih semua. Selamat malam. Sama-sama.